sudah Kau curahkan bagi kami. Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap kami ya Tuhan, kami dibawa kepada kebenaran itu ya Tuhan. Dan kebenaran itu menyelamatkan setiap kami. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur ya Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu jatuh di tanah yang subur. Benih itu boleh bertumbuh Tuhan. Bahkan menghasilkan buah ya Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami terima firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah sekarang salam kiri kanannya katakan, aku diberkati Tuhan. Benar ya Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Kalau ada yang merasa tidak diberkati Tuhan, kita harus review kembali. Saya percaya bahwa setiap pasti diberkati Tuhan. Setiap kita pasti mengalami mukjizat di dalam setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita lupa ketika kita bisa bangun pagi dalam keadaan yang baik, kita bisa membuka mata kita, itu pun mukjizat. Boleh katakan amin? Ya. Ketika kita bisa melangkah, kita bisa berjalan, bahkan kita bisa mengangkat tangan kita, itu pun mukjizat di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab ada orang-orang ketika mereka beristirahat, ketika mereka tidur, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka tidak bangun lagi. Kalau kita masih bisa bangun, kita bersyukur. Itu mukjizat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga jelas dikatakan di dalam Yohanes yang ke-14. Mari kita sama-sama terlebih dahulu melihat kitab Yohanes yang ke-14, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita tidak asing dengan ayat firman Tuhan ini. Tadi pemimpin pujian berulang kali ya mengatakan, mengingatkan kepada kita tentang ayat firman Tuhan ini. Yohanes yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kita baca berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan seterusnya. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat, boleh katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kalau kita sadar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita, supaya di mana kita berada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Nah, ini menjadi satu catatan yang penting bagi kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sedangkan Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang baru bagi kita, tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia dikatakan, tetapi oleh tangan Tuhan sendiri.
Di dalam 2 Korintus yang kelima, ayatnya yang pertama, Bapak yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus yang kelima, ayatnya yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya begitu bergairah ketika mengingat akan firman Tuhan ini, bahwa ternyata memang bumi ini bukanlah rumah kita, bumi ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Kalau sampai bumi ini adalah tempat tinggal yang sesungguhnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Saya mendengar beberapa waktu ini ada begitu banyak kejadian yang terjadi yang sangat mengganggu ya kan, hati daripada setiap kita, saya yakin dan percaya. Kemarin malam baru terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada ledakan di Kampung Melayu, bom bunuh diri. Ya. Kita berdoa supaya hal ini tidak lagi terjadi. Ya. Itu nanti sore jam 5 di tempat ini kita akan bersama-sama berdoa, Bapak yang dikasihi Tuhan. 420 kota, kabupaten dan desa di seluruh Indonesia. Sore jam 5 yang akan serentak bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Kita juga mengambil bagian di Muara Bungo. Nanti sore jam 5 di tempat ini, ya. Seberapa banyak orang yang rindu, ya kan, digerakkan hatinya untuk bersama-sama berdoa. Karena kita nggak bisa melakukan apapun. Gak ada yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk mengatasi segala persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa. Oleh sebab itu seruan doa ini terus disampaikan kepada setiap kita, untuk kita boleh sama-sama mengambil bagian. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang berperkara atas Indonesia. Geng motor juga begitu membabi buta, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Orang-orang yang melintasi jalan raya, ya kan, dibacok secara tiba-tiba, ya kan, tanpa sebab, ya kan. Ini tanda-tanda bahwa memang kita sedang berada di akhir zaman. Keadaan manusia tidak semakin baik, semakin buruk. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mendengar tentang firman Tuhan ini. Tentang kabar sukacita bahwa ternyata bumi ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Tuhan menyediakan bagi kita tempat di sorga. Bapak Ibu, kalau seandainya kita sadar bahwa kita akan pindah, ya kan, dari satu tempat ke tempat yang baru, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ya kan. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menempati satu tempat yang baru. Tapi persoalannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita memang pindah rumah, ya kan, kita akan berkemas dengan barang-barang kita, semua yang kita miliki, ya kan, kita akan bawa yang kita anggap berharga, ya kan, kita akan bawa bersama-sama dengan kita. Tetapi persoalannya ketika kita pindah ke tempat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak bisa bawa apa-apa yang ada di bumi ini. Tidak satu pun yang kita bisa bawa. Jadi persiapannya bukanlah mempersiapkan segala sesuatu yang mau dibawa dari bumi ini. Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mendandani manusia batinia kita dari hari ke hari. Karena yang kita bawa juga bukan tubuh jasmani ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tubuh jasmani ini tidak bisa dibawa nantinya. Harus ditinggalkan. Semua yang berasal dari bumi harus tetap tinggal di bumi. Ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diciptakan, kita diambil dari bumi ini, dari debu dan tanah dikatakan. Ketika kita diambil, dibentuk oleh Tuhan, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Apa yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah,
tetapi apa yang berasal dari bumi akan tetap tinggal di bumi. Dan ini harus sungguh-sungguh kita pahami, harus kita sungguh-sungguh sadari di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menyadari hal ini, saya percaya akan sama-sama berjuang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh dari waktu ke waktu mendandak manusia batinia kita. Yang setuju boleh katakan amin. Manusia batinia kita yang harus kita dandani dari waktu ke waktu. Memang semua orang telah berdosa dikatakan. Kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia rela mati di kayu salib, supaya setiap orang yang berdosa bisa diselamatkan. Dia menembus dosa manusia. Dia disalibkan, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga dikatakan. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memperingati, bukan hari ini Tuhan Yesus naik ke sorga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi kita sedang memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana murid-murid menyaksikan kenaikannya. Dan dia hilang, ditutupi oleh awan-awan. Ini satu peristiwa yang luar biasa yang kita harus sungguh-sungguh renungkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita bangga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menang atas maut. Dan dia rindu bagaimana kita sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang percaya, kita mempersiapkan diri kita hari-hari ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya katakan, pastilah dia akan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tadi kita baca di dalam Yohanes yang ke-14, kita baca sekali lagi dengan perlahan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja. Kita baca bersama-sama dengan perlahan. 1, 2, dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada satu kerinduan Tuhan Yesus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita sungguh-sungguh tangkap bersama Bapak Ibu. Tuhan rindu supaya di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, pasti kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak bisa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dari waktu ke waktu saya katakan di tempat ini, apa yang menjadi definisi daripada keselamatan? Keselamatan adalah upaya Tuhan atau usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Kita harus dikembalikan kepada rancangan yang semula. Orientasi kehidupan kita bukan berfokus kepada dunia ini. Sebab saya katakan tadi, kalau kita berfokus kepada dunia ini, sadar Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kita tidak membawa apapun yang ada dari dunia ini nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa. Ke tempat di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita, di situ tidak berlaku segala sesuatu yang berasal daripada dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini.
Bukan artinya kita boleh tidak bertanggung jawab dengan kehidupan ini. No. Tetapi kita harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Matius yang ke-6, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Mulai daripada ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini harus kita ingat terus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi serakah, jangan sampai kita terikat dengan dunia ini. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita akan sadar ketika kita hidup di dunia ini, kita akan hidup ya kan, bukan terikat kepada dunia. Tetapi kita pasti berjuang dari waktu ke waktu untuk mendandani manusia batinnya kita. Setiap hari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita berhubungan dengan Tuhan. Bukan hanya ketika beribadah di gereja, bukan hanya ketika kita ikut di dalam kul, tetapi setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita berhubungan dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu pikir kalau kita berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, harus tunggu ketika kita ada di gereja. Harus kita tunggu ketika kita ada di dalam kul. Harus kita tunggu ketika kita bersama-sama berdoa. Setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan. Kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Salah satunya yang saya mau rindu, kita mengingat pada pagi siang hari ini tentang doa Bapa kami. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita doa ini. Sehingga ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita akan mengerti Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hidup ini bukan untuk makan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi makan untuk hidup. Jangan sampai kita membalik. Kita hidup untuk makan, bukan hidup untuk makan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi makan untuk hidup. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita bisa mempraktekkan doa Bapa kami ini di dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak menyadari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mereka mencari segala sesuatu untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi Tuhan menginginkan bagaimana kita dari waktu ke waktu hidup bukan memuaskan keinginan daging, tetapi hidup di dalam pimpinan roh. Saya katakan bahwa kita harus terus mematikan keinginan daging kita dari waktu ke waktu. Walaupun belum semuanya. Saya sadar bahwa kita belum sempurna. Tetapi kita harus sama-sama berjuang untuk terus mematikan segala keinginan daging kita. Saya pun berjuang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan artinya saya sudah sempurna. Tetapi saya berusaha dengan sungguh untuk terus mematikan keinginan daging di dalam kehidupan saya. Makanya di dalam 1 Timotius yang ke-6, coba kita perhatikan. 1 Timotius yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Mati 1 Timotius yang ke-6 ayat yang ke-6. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi harus disertai dengan rasa
cukup. Ya. Untuk segala keinginan daging, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus merasakan kepuasan, harus merasakan kecukupan. Ya kan? Kalau ada makanan, minuman, sudah cukup. Ya kan? Jangan berharap lebih. Ya kan? Cukuplah kalau sudah ada makanan dan minuman untuk kehidupan ini. Yang tidak boleh cukup, yang harus terus haus dan lapar, itu bukan tentang keinginan daging, tetapi tentang kebenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar oleh karena kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Boleh katakan amin? Kita harus terus lapar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus terus haus akan kebenaran. Dari waktu ke waktu, setiap kita ya kan, harus haus dan lapar akan kebenaran. Karena ketika kita haus dan lapar akan kebenaran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah saatnya kita dipindahkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari segala keinginan daging kita kepada keinginan roh. Baru kita bisa, ya kan, memindahkan fokus kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Baru kita menyadari dengan sungguh, oh ternyata iya benar, Tuhan pergi menyediakan tempat bagiku, supaya ketika Tuhan datang nanti membawa kita bersama-sama dengan Dia. Di mana Tuhan berada, aku pun berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi aku mau mempersiapkan diriku dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara, kita harus sampai kepada tahapan ini. Bahwa kita sama-sama rindu ya kan, untuk mendandani manusia batinia kita. Fokus kehidupan kita bukanlah dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Di dalam 2 Korintus yang kelima tadi saya katakan, kalau tempat kemah kediamanmu ini dibongkar, Tuhan menyediakan tempat kemah kediaman yang baru. Banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan mereka tidak sungguh-sungguh menghargai khotbah saya yang beberapa waktu yang lalu. Bagaimana mereka tidak menganggap sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai harta yang berharga, mutiara yang indah itu. Ada satu cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini di luar negeri. Ada seorang anak, dia belum punya anjing, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di rumahnya. Suatu hari ketika dia berjalan, dia lihat ada seekor anjing. Biasa kalau anjing-anjing di luar negeri itu, kalau ada pemiliknya biasanya ada tandanya, ya kan? Ada rantai, ada gelang pada lehernya. Dan suatu hari dia berjalan, dia temukan anjing ini tidak bertuan. Akhirnya anjing ini dia bawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, orang tuanya, ayahnya ini tidak suka ada anjing di dalam rumah. Tetapi anak ini begitu suka dengan anjing. Akhirnya ayahnya marah dan bilang, udah ini anjing siapa ya kan? Kamu buang saja. Ya kan? Jangan bawa ke rumah. Ya kan? Tetapi anak ini begitu sayang sama anjing ini. Dia rawat, dia mandikan, ya kan? Dia kasih makan, ya kan? Dari makanan yang ada di rumah. Ayahnya tidak peduli pada akhirnya dengan anjing ini. Anjing ini dianggap tidak berharga. Anjing yang tidak bertuan, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya anak ini terus bermain-main dengan anjing ini. Suatu hari dia bermain-main di pekarangan rumah dengan anjing kecilnya ini. Dan ketika dia sedang bermain-main dengan anjing kecil ini, ada seorang pria yang lewat di depan rumahnya dan melihat anak kecil ini sedang bermain-main dengan anjing. Ketika dilihat oleh pria ini begitu tertarik dengan anjing ini. Akhirnya pria ini menghampiri ke dekat anak ini dan dia lihat anak ini sedang bermain-main dengan anjing. Kemudian dia menjumpai orang tua daripada anak kecil ini dan dia berkata kepada orang tuanya, "Pak, saya lihat ada anjing bersama dengan anak bapak di perkarangan depan.
Ini anjing siapa? Ya kan? Oh, orang tuanya jawab, ini anjing anak saya, ya kan? Begini Pak, dia bilang, saya tertarik dengan anjing ini. Saya mau beli anjing ini, dia bilang. Akhirnya dia sebutkan nominal yang cukup besar jumlahnya Bapak Ibu Saudara. Begitu ayah daripada anak ini mendengar nominal yang besar daripada nilai anjing ini, ayah ini kaget, ya kan? Kok bisa segitu mahalnya ini anjing? Kemudian akhirnya pria ini menjelaskan, Pak, ini anjing termasuk spesies yang sudah mulai langka, ya kan? Sudah jarang ditemukan, ya kan? Sebab itu saya mau beli, ya kan, dengan harga yang mahal, ya kan? Kemudian ayahnya ini berkata, Pak, saya tidak bisa menjual anjing ini, ya kan? Karena anjing ini adalah milik daripada anak saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya kan, anjing ini tidak dijual, ya kan, oleh ayah daripada anak ini. Tetapi apa yang menjadi perbedaan setelah daripada ayah ini mengetahui bahwa anjing ini begitu berharga, punya nominal yang begitu tinggi nilainya. Perlakuannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Perlakuannya berbeda. Yang dulunya membiarkan anjing ini dirawat dengan anaknya, dengan diberi makan seadanya dari rumah. Begitu tahu anjing ini punya harga yang mahal, ya kan? Akhirnya sang ayah, ya kan, membelikan makanan anjing yang bagus, Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan, ya kan? Ada perubahan, ya kan? Ketika sang ayah tahu ternyata anjing ini memiliki nilai yang begitu tinggi. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kita tidak menghargai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap kita. Itu sangatlah berharga. Tetapi seringkali kita menganggap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai pengorbanan yang biasa-biasa. Pengorbanan yang tidak berharga di dalam kehidupan kita. Jadi pada siang hari ini saya rindu bagaimana pikiran kita boleh sama-sama mengalami perubahan. Mindset kita boleh mengalami perubahan. Makanya di dalam kitab Roma yang ke-12 Bapak yang dikasih Tuhan, kita diingatkan untuk kita boleh berubah sesuai dengan pembaruan budi kita. Coba kita lihat sebentar Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Roma yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sama-sama mengalami perubahan di dalam cara kita berpikir, cara kita memandang dunia ini, disitulah kita bisa sama-sama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memindahkan orientasi kehidupan kita bukan lagi tertuju kepada dunia ini, tapi tertuju kepada kehidupan yang akan datang, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dan kita berjuang bersama-sama untuk kita boleh sampai di mana Tuhan berada, kita berada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Ini harus menjadi fokus daripada kehidupan kita. Saya katakan tadi di awal, bagaimana ketika kita bangun pagi, itu pun mukjizat kalau kita bisa membuka mata kita. Kita masih bisa menghirup nafas di dalam kehidupan kita. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara datang ke Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan, kita nggak boleh salah. Ya. Ketika kita datang, kita berharap Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati usaha kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati usaha kita. Tetapi kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita harus bekerja keras. Kita harus jujur. Kita harus disiplin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka saya yakin dan percaya orang-orang yang bertanggung jawab dengan kehidupannya, pasti dia diberkati oleh Tuhan.
Jangan ngarapi mukjizat. Ya. Sadarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita itu mukjizat. Ya. Kalau kita masih bisa bergerak itu pun mukjizat. Ada orang nggak bisa ngangkat tangan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Stroke, mati sebelah, ya kan? Tetapi kalau kita masih bisa menggerakkan seluruh tubuh kita dengan bebas, ya kan? Itu mukjizat di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berfokus kepada apa yang ada di dunia, tetapi mari kita berfokus, ya kan? Bagaimana kita dari waktu ke waktu mendandani manusia batinia kita. Terus dari hari ke hari, kita semakin dekat, kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, pasti mencintai firman Tuhan. Pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Punya jam doa dengan Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupannya, ada hubungannya dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita mungkin ada di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di luar rumah pun, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tanda yang terjadi, ya kan? Tirai itu terbelah Bapak Ibu Saudara, artinya tidak ada lagi yang membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak menggunakannya? Dan kita harus menyadari ini dan kita harus mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih karunia Tuhan ketika dia mati di kayu salib, ya kan? Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kita. Pergunakan ini Bapak Ibu Saudara untuk terus membangun manusia batinia kita dari waktu ke waktu. Seberapa banyak dari kita yang mau mendandani manusia batinia kita, bukan lahiriah, tetapi batinia kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan pergi, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, dia menemukan setiap kita berkenan. Dan dia membawa kita bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya.